Hai halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya, sejumlah situs salah satunya GSM Arena memberikan peringkat smartphone apa aja sih yang paling banyak dicari. Dan ternyata di posisi pertama tuh bukan iPhone 13 Pro Max melainkan smartphone apa hayo. Makanya kita bahas di sini ya bersama saya Shiva and let's get started. Smartphone paling dicari versi GSM Arena, di posisi pertama ada OnePlus 9 RT 5G. Tumben-tumbenan banget nih ya, si OnePlus tuh berhasil masuk ke 5 besar, bahkan bisa menempati posisi pertama. Hal tersebut tentu bukan karena sogokan ya guys, melainkan karena spesifikasi yang dibawa oleh OnePlus 9 RT ini bisa bikin kita tuh jadi pengen cepet-cepet beli. Ya walaupun uang di dompet kita tuh lagi mengkis-mengkis. Diperkenalkan sebagai smartphone yang cocok untuk main game, OnePlus 9 RT ini dibekali dengan layar 6,62 inch. Hal tersebut tentu menjadi poin unggul karena dapat kita rasakan saat sedang bermain game yang penuh dengan gerasak-gerusuk alias butuh respon yang smooth, cepat, dan anti glitch ya guys. Untuk visualnya pun juga keren banget, soalnya digabungkan dengan speaker stereo. Beralih ke performanya, dapur pacu OnePlus 9 RT ini mempercayakan pada chipset unggulan Qualcomm Snapdragon yakni 888. Sistem pendinginnya disempurnakan dengan menghadirkan space cooling yang dirancang 59% lebih besar daripada pendahulunya yakni OnePlus 9, sehingga mampu menurunkan panas sampai 20%. Fitur lain yang dibawa sudah sesuai standar flagship 2021 ya guys. Penggunaan sensor Sony IMX766 pada kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel itu mampu mendukung resolusi video 4K 60 fps. Nah, sementara buat kamu yang suka doyan selfie, kamera depannya tuh memiliki resolusi 16 megapiksel berdesain punch-hole. Nah, kalau masalah baterai tenang aja, walaupun kapasitas baterainya tuh di 4500 mAh, namun didukung fast charging 65 watt. Fast charging tersebut mengisi penuh dari 0 ke 100 hanya membutuhkan waktu 30 menit aja. So, buat kamu yang hobi ngegame seharian sampai dimarahin mama, hati-hati ya, kalau beli smartphone ini tuh auto ada perang dunia ketiga guys. Soalnya durasi main gamenya tuh bisa jauh lebih lama. OnePlus 9 RT ini dibanderol dengan harga mulai 7 jutaan untuk varian rendahnya ya. Sayangnya belum masuk ke Indonesia, jadi harap bersabar ya guys. Dan di posisi kedua ada Apple iPhone 13 Pro Max, di mana saat awal perilisannya sempat terjadi pergunjingan nih antara tim Android dan juga tim Apple. Kenapa begitu? Karena menurut informasi yang Siva kutip dari CNBC Indonesia, saat melakukan survei, sebesar 76,8% responden menyatakan tidak tertarik untuk upgrade ke iPhone 13 Pro Max karena berbagai macam alasan. Sebesar 29,3% menyatakan bahwa alasannya adalah kurangnya pemindai sidik jari. Sebagian lagi responden mengatakan kalau kurang suka dengan desainnya nih. Sementara banyak responden lain menyetujui pernyataan dari Pak Prabowo dalam konferensi pertahanan Indonesia di Kompas TV yang menyatakan kalau... Nah, ini dia. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Iya, bener banget. Alasan sebagian orang tidak tertarik membeli iPhone 13 walaupun spesifikasinya tuh nggak perlu diragukan lagi adalah karena tidak punya uang ya guys. Nah, namun kenapa ya smartphone Sultan ini tuh mampu berada di posisi kedua smartphone paling dicari? Hal itu karena iPhone 13 Pro Max memiliki pilihan warna baru yakni pink dan juga biru. Untuk kapasitas baterainya mengalami peningkatan nih ya, diklaimnya tuh bisa bertahan 2,5 jam lebih lama dari iPhone 12. Kapasitas baterainya mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 2815 mAh menjadi 3240 mAh. Chipset yang setiap tahun ganti tersebut yakni A15 Bionic juga mengalami peningkatan sebesar 50% dalam hal kinerja dan juga kecepatan pemrosesan data. Untuk masalah kamera nggak perlu diragukan lagi ya guys. Ya walaupun semua kameranya tuh mengusung resolusi 12 megapiksel, yang kalau dilihat dari sudut pandang pengguna Android itu adalah resolusi yang kecil, namun jangan pernah disamakan ya guys, karena sudah beda kualitas dan juga beda hasil. Masalah smooth dan juga stabilnya sudah dilibas tuntas. Kamera ultrawide-nya sekaligus bisa menjadi makro itu mampu mengunci fokus subjek pada jarak 2 cm. Terkejutnya, fitur kamera ini juga digunakan oleh seorang dokter di Amerika Serikat yakni Tommy Korn
yang memeriksa kondisi mata pasien menggunakan iPhone 13 Pro Max. Dan untuk hasilnya itu amat sangat detail dan juga jernih. Sementara untuk perekaman video terdapat fitur sinematik yang mampu membuat setiap detik kenanganmu menjadi lebih memorable. Jadi gimana nih? Harga perilisannya tuh dibanderol harga 15 juta. Kalau masuk ke Indonesia kira-kira gas ngeng dibeli nggak nih? Selanjutnya, smartphone paling dicari versi GSM Arena di posisi ketiga ada Infinix Note 11 Pro. Para pecinta gadget dengan spesifikasi yang serba besar, kuy merapat dulu. Smartphone ini dibekali kapasitas baterai besar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 Watt. Tak hanya itu, pengguna juga dimanjakan dengan layar yang punya bentang super besar yakni 6,95 inch. Kalau Siva pribadi sih ya, suka sama smartphone yang punya bodi besar, layar besar, sama kapasitas baterai besar. Soalnya untuk sehari-hari tuh kayak lebih mantep gitu loh guys. Layarnya menggunakan panel IPS Full HD Plus dengan refresh rate-nya mencapai 120Hz dan touch sampling-nya 180Hz. Hal tersebut tentu membuat nyaman jika digunakan seharian penuh ya. Pada saat menampilkan desainnya, jujur li, Siva tuh amat sangat suka banget karena pertama, desain kameranya tuh unik. Terus lekuk body dari smartphone ini tuh menandakan smartphone flagship banget gitu loh guys. Dapur pacu MediaTek Helio G96 didukung dengan RAM 8GB dan juga penyimpanan internal 128GB. Kamera telefoto yang mengusung resolusi 13MP tersebut memiliki kemampuan zoom hingga 30 kali. Sementara pada kamera utamanya beresolusi 64MP. Kamu pun bisa berselfie berpuas diri karena resolusi kamera depannya berada pada 16MP. Berita perilisannya tuh barusan tersebar di internet, namun ternyata sudah ribuan orang mencari smartphone ini di laman Google dan juga GSM Arena. Klaimnya, smartphone Infinix Note 11 Pro ini bakalan dibanderol dengan harga 2 jutaan. Tapi untuk harga fix dan perilisannya di Indonesia masih pada belum tahu ya, alias masih menjadi rahasia perusahaan. Oke, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata, saya Syifa pamit and see you on the next video. Bye semua.